Puji Tuhan, Luar biasa, fantastis. Yes. Shalom, nama gue Geral dan gue calon ketua GPB Menara Iman. Halo, shalom. Nama gue Devi Dani Wauran atau biasa gue disapa dengan Apoy. Gue adalah calon ketua GP Menara Iman. Halo, nama gue Tania dan gue adalah calon ketua Gerakan Pemuda Menara Iman. Shalom, saya Michael Pormes, calon ketua Gerakan Pemuda GPB Menara Iman. Shalom, halo, nama gue Alex. Gue adalah calon ketua GPB Menara Iman. Kerja sih dari Senin sampai Jumat, sisanya melayani Tuhan. Tapi Senin sampai Jumat juga melayani Tuhan sih. Ya, begini-begini aja. Ya, melakukan rutinitas seperti biasa. Lagi sibuk mencari uang. Sebongkah berlian. Cari jodoh juga? Tentu. Jodoh gak usah dicari lah, ntar datang sendiri. Belakangan lagi sibuk live streaming di gereja. Sama ya ada beberapa kerjaan aja, podcast gitu-gitu sih. Ya sebulan belakangan sih puji Tuhan baru dapat pekerjaan, jadi sibuk kerja doang sih. Dari lahir sih, dari tahun 94 udah jadi jemaat di Menara Iman. Soalnya kan baptisnya juga di Menara Iman. Berarti udah 26 tahun nih. Cukup lama ya? 20 tahun lebih kali. Sudah 22 tahun menjadi warga jemaat GP Menara Iman. Dari lahir sih sebenarnya, karena kan semua di sini kan. Keluarga semua di sini. Kalau jadi jemaat sih dari kecil, cuma kalau aktif tuh gue dari 2015. Berarti udah 5 tahun. Setelah CD sebenarnya melanglang buana dulu ke gereja lain. Baru setelah kira-kira 2-3 tahun lah baru ikut GP. Jadi pengurus dari GP. Posisinya ini, Pelkes, anggota Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Bukan pelayanan dan kesehatan? Bukan. Kebanyakan orang sih ngomongnya gitu, pelayanan dan kesehatan. Pelkat kayaknya, PT. Di luar dari kepengurusan ya biasa juga ada Paskah, ada Natal juga. Yang memang biasa gua membantu di kegiatan Menara Iman ini. Dalam Pelkat. Waktu itu aktif di pelayanan anak dulu tentunya. Ikut paduan suara, ikut tari-tarian. Terus beranjak dewasa, ikut PT, ikut kepanitiaan segala macam gitu. Sebenarnya ada sebelum masuk ke panitiaan itu kayak dari main-main musik dulu tuh di PLK, tapi kayak begitu. Jadi pengiring ibadah di PT segala macam gitu-gitulah. Terus akhirnya masuk ke kepanitiaan dulu, baru masuk ke kepengurusan teruna. Kalau dari 2015 itu gue udah aktif, udah di Gerakan Pemuda sih. Cuma itu gue nggak jadi pengurus. Kayak misalnya gue di 2015 itu awal gue diutus buat ikut pembinaan gitu-gitu. Cuma buat jadi pengurus tuh baru tahun 2017. Masih seputar Gerakan Pemuda lah. Kayak kan kebetulan gue juga pengurus di bagian ibadah, ya pasti ibadah pemuda, ibadah hari Minggu. Kalau di lingkup jemaat mungkin ya jadi panitia acara hari raya gerejawi gitu sih. Paling berkesan sih pas retret kemarin ya, retret GP, karena itu gue pertama kalinya ikut retret tapi khusus GP. Kan sebelumnya ada tuh retret PAPT GP. Kalau ini benar-benar khusus GP. Di situ benar-benar menarik lah buat diikutin selama kepengurusan. Mungkin Natal tahun lalu yang saat itu gua ditunjuk untuk menjadi koordinator perlengkapan di Menara Iman, dan gue juga terlibat ikut main drama. Itu sih yang harusnya sih biasa gue cuma di belakang layar, tapi tiba-tiba ini gue dilihat banyak orang. Gue harus belajar, gue harus ini ya gitulah pokoknya. Jadi bisa tahu gitu loh, untuk bisa buat apa menjadi seorang peran itu ya nggak main-main gitu kan, harus belajar dulu gitu kan. Ya ada teksnya dulu, harus ngafalin juga, ya kurang lebih seperti itulah. Sebenarnya hampir semuanya berkesan sih. Tapi yang paling aku suka mungkin saat ikut lomba-lomba ya, kayak paduan suara, kolintang. Itu seru sih. Apalagi waktu kolintang Sound of Angels.
Itu seru banget. Dan sangat berkesan. Paling berkesan itu zaman kepanitiaan Natal jemaat, tapi gue lupa tahun berapa tuh. Pokoknya waktu itu momennya sih kita bikin pohon Natal dari styrofoam waktu itu. Itu paling berkesan lah karena momennya panjang, ceritanya banyak segala macam, dan itu pertama kali gue ikut kontribusi sebagai panitia gitu loh di Natal jemaat. Itu Natal, gue jadi panitia Natal 2017 deh kalau nggak salah. Jadi itu, jadi itu pertama kali gue jadi panitia Hari Raya Gerejawi, dan itu tugas gue ringan banget. Tugas gue cuma disuruh jagain lampu doang, cuma pressure-nya gede. Jadi disitulah pengalaman pertama gue buat jadi panitia acara gerejawi di situ. Pemuda itu orang yang punya banyak ide, orang yang bisa bergerak kemana aja, di mana dia ada pasti dia bisa menggerakkan sesuatu. Itu pemuda kalau menurut gue ya. Jadi pemuda itu ya penggerak lah, namanya juga gerakan pemuda ya. Jadi pemuda itu pasti penggerak, gitu menurut gue ya. Jadi dia bisa mempunyai ide apa aja, dia bisa jalankan idenya, dan itu bisa diikuti oleh banyak orang. Itu menurut gue pemuda. Harus bisa membangun generasi-generasi muda, kurang lebih seperti itu, menuju ke pelayanan yang lebih baik lah, kurang lebih seperti itu. Pemuda itu bisa jadi penerus, tentunya penerus. Terus bisa menjadi contoh juga untuk adik-adik kita nanti, kayak bahwa pemuda itu bisa mengembangkan nantinya gereja ini, entah dalam segi pelayanan, persekutuan, dan lain-lainnya, persaudaraan. Karena di GPIB ini persaudaraannya luar biasa banget sih, yang saya alami selama di Menara Iman ini dari lahir. Pemuda itu menurut gue adalah fondasi untuk generasi-generasi yang sudah lama. Ini fondasinya adalah kita sebagai pemuda buat melanjutkan atau meneruskan tongkat perjuangannya mereka gitu. Kayak begitu baik di gereja maupun di luar. Pemuda itu ya, untuk di GPIB itu pemuda itu tonggak gereja sih emang. Maksudnya ya kita bisa aktif di sesama kita pemuda, kita juga bisa jadi membantu melayani di pelkat yang ada di bawah kita umurnya kayak PT atau PA. Tapi kita juga bisa bantu melayani di pelkat yang di atas kita, dari PKP, PKB sampai PKLU. Jadi pemuda itu ya tonggak gereja sih. Maksudnya kita bisa melayani di acara manapun, di pelkat manapun, di bidang manapun, pemuda itu bisa. Enak sih, jadi gue bisa bebas mengekspresikan diri, asik. Ngomongnya ini banget, gue bisa bebas, jadi gue mau ngapain aja gue ya bebas lah. Tapi tetap mengikuti aturan ya. Cuman gue lebih kayak nggak terkekang oleh apapun lah, gitu. Seneng sih. Jadi ada warna baru, ada pengalaman baru, ada cerita baru. Dari situlah gue coba untuk buat mulai belajar lah di gerakan pemuda ini. Exciting. Jadi pemuda seru sih, bisa belajar banyak hal, bisa lebih tahu banyak hal. Bisa mengambil banyak kesempatan tentunya, dan ya pokoknya bisa belajar banyak tentang dunia, maupun di dalam gereja ataupun di luar gereja. Campur aduk, macam-macam lah pokoknya perasaannya sekarang, karena ngerasa bertanggung jawab akan hal nanti juga, tapi di satu sisi kita sebagai pemuda juga masih seneng hura-hura. Jadi udah campur aduk deh, semuanya ada. Karena ini kan startnya kita mulai kehidupan nih kehidupan jepret. Nah tuh udah mulai banyak banget deh serangan-serangan, masukan-masukan, terus keriaan kayak gitu. Ada bangganya, tapi di satu sisi gue juga ngerasa bertanggung jawab lah. Maksudnya kayak kita sebagai pemuda juga mesti siap gitu kalau misalnya ada dari pelkat lain, mungkin kayak oma-oma, opa-opa, om-om, tante-tante bikin acara, ya kita mesti siap. Cuma perasaan yang paling
utamanya ya kayak bangga aja sih, kayak ngerasain buat jadi pemuda di area-area gereja kayak gini. Gerakan pemuda itu kayak kan yang tadi gue bilang tuh, pemuda itu bisa bergerak kemana aja, punya ide yang banyak. Nah itu gerakan pemuda itu kumpulan dari pemuda-pemuda itu yang bersatu untuk memuliakan nama Tuhan dan saling mempunyai ide satu sama lain supaya nanti ke depannya di gerakan pemuda itu bisa memuliakan nama Tuhan lah, bergerak kemana aja nih. Ini gerakan pemuda nih, gerak kemana aja untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menciptakan suatu pemuda-pemuda baru lah di tempat lain mungkin ya, kayak gitu. Yang sifatnya itu harus bergerak maju gitu kan. Jadi apapun yang ada di depan kita ya harus kita jalani, harus kita laksanakan, harus kita taati. Ya kurang lebih seperti itu. Contohnya kayak misalnya pelayanan, bukan cuman sekedar kayak kita bilang setelah kita diteguhkan kita bilang ya dengan segenap hatiku gitu kan. Mungkin cuman selang 6 bulan mereka atau saya hanya dijalani gitu kan. Tapi setelah setengah tahun ke depan ya udah ogah-ogahan gitu loh. Jadi pelayanannya tidak maksimal gitu loh. Jadi kalaupun memang kita sudah bilang ya dengan segenap hati, apapun itu dalam setiap kegiatan, dalam setiap pelayanan ya harus kita jalani gitu kan. Dalam setiap suka maupun duka juga ya harus tetap dengan ucapan pertama saat kita nanti akan diteguhkan. Kita pemuda tuh penopang gereja. Jadi kayak pemuda itu jadi apa ya? Ya pokoknya menopang semuanya, dari kayak kita bisa bantu dari pelkat anak, dari teruna, dari bapak-bapak, ibu-ibu, PKLU. Jadi kita, karena kita gerakan pemuda, seperti namanya gerakan pemuda, jadi kita lebih aktif sebagai pemuda karena kita bergerak. Sebuah wadah atau komunitas atau persekutuan kita sebagai pemuda untuk bisa lebih solid dan bisa saling menguatkan untuk kita bisa menghadapi dunia luar gitu loh. Karena kita tahu sendiri juga dunia luar sekarang pemuda-pemudanya kan macem-macem, terus dunia sekarang juga macem-macem. Nah inilah kita ya, dimana yang sebagai pemuda di gereja ya kita harus bisa saling menguatkan untuk kita siap menghadapi dunia di luar gitu. Kalau definisinya sih menurut gue ya itu wadah lah buat para pemuda-pemuda yang gue bilang tadi. Ya buat para tonggak-tonggak gereja masa depan GPIB inilah, buat bisa berkumpul, terus juga bukan cuma sebagai tempat ibadah, tapi juga di sini kan kayak kita bersekutu. Di sini juga mungkin bisa jadi tempat pemuda-pemuda ini saling berbagi satu sama lain. Jadi kalau definisi besar sih menurut gue ya ini buat wadah lah buat para pemuda, buat mengekspresikan diri mereka masing-masing aja. Gerakan pemuda positifnya itu tadi yang kayak gue bilang, itu banyak banget ide-ide bermunculan ya. Mereka buat acara yang bagus-bagus kayak acara talk show kemarin, seminar, acara retret, terus mereka turut membantu acara-acara gereja kayak 17-an, Natal, Paskah. Jadi semua diembat sama gerakan pemuda di Menara Iman nih. Semua dibantuin sama mereka. Itu untuk positifnya. Jadi untuk negatifnya sendiri, gue udah tanya beberapa anggota pemuda, nggak semua. Masalah utama di Menara Iman sendiri kalau gerakan pemuda tuh masih ini ya, kurang merangkul. Jadi lo tahu kabar orang-orang terdekat lo, cuma lo nggak tahu kabar yang pemuda yang mungkin ada di sana. Ngerti nggak lo? Kayak gue tahu kabar lo, tapi pemuda yang di sana gue nggak tahu kabarnya gimana. Jadi kurang merangkul aja. Lo nggak cuman tahu kabar orang-orang terdekat lo, cuman kalau di luar circle lo tuh lo nggak tahu gimana kabarnya, apakah dia baik-baik aja atau dia sehat, gimana keadaannya. Itu yang gue rasa sekarang sih. Secara pengajaran sih bagus gitu kan, secara materi itu bagus, cuman kayak respon dari setiap GP-nya itu kurang. Dan memang teman-teman GP-nya itu kenapa ya kayak nggak punya minat gitu loh. Apa mungkin Sabtu karena hari Sabtu mereka mau malam minggu atau mereka mau hangout kemana gitu kan. Jadi tidak ada
mempunyai hati untuk gue ini adalah gerakan pemuda loh, gue tuh mau ibadah gerakan pemuda loh, ini malah nggak ada gitu loh. Jadi itu sih yang memang gue lihat. Jadi sekarang kalau misalnya untuk buat masalah jumlah, ya dengan lingkup menara iman itu harusnya pemuda tuh cukup banyak. Tapi kenapa bisa kita pakai jari gitu loh? Itu sih yang kurangnya. Tapi kalau misalnya untuk buat melihat lebihnya, di situ ada solid, di situ ada kerjasama yang baik, di situ juga mau belajar, ya mungkin itu sih. Kurangnya, kalau menurut aku, kita itu masih bisa dibilang kita masih berkubu ya. Berkubunya, tapi juga itu karena ya mungkin kebanyakan dari kita udah sama-sama dari kecil. Dan untuk sebenarnya kita juga ayo untuk teman-teman yang lain. Cuman terkadang memang susah untuk lebih terbuka dan kayak kita ngajak udah, cuman kan terkadang emang dari orang-orangnya itu sendiri yang mungkin masih belum mau membuka dirinya lebih untuk kita. Jadi kekurangannya itu paling untuk mengajak teman-teman itu ya kita cuma sekedar ngajak gitu loh, tapi giliran teman-teman kita udah pada dateng, kadang kita juga masih diemin atau kayak cuma sekedar nanya 1-2 pertanyaan terus ntar tinggal lagi. Kalau untuk positifnya, puji Tuhannya gerakan pemuda kita sekarang udah mulai rame, lumayan rame, dan anak-anaknya juga lumayan aktif di pelayanan. Ya itu sih, udah mulai rame deh pokoknya. Oke, kita mau mulai dari lebihnya dulu ya. Gerakan pemuda yang sekarang menurut gua kelebihannya adalah kekompakan. Terus apa lagi ya? Ide-ide, kreativitas itu merupakan kekompakan gitu. Kelebihan dari pemuda yang sekarang. Cuma kalau gue ngeliat kekurangannya, aduh gak enak gue bahas kekurangan nih. Kurang ini aja sebenarnya, kurang eksekusinya kurang kayak gitu-gitulah. Terus masih belum bisa beradaptasi dengan gue rasa pemuda zaman sekarang tuh lebih menutup ya. Lebih menutup sama circle-nya sendiri. Mereka kurang bisa explore ke sana, sehingga ide-ide yang cemerlang tadi atau kreativitas yang tadi akhirnya dieksekusi dengan kurang matang gitu kalau menurut gue. Kalau kurangnya sih ya, mungkin dari perspektif gue yang juga sebagai pengurus, karena kan gue juga kalau ibadah tuh biasanya tugas terus di pemuda. Jadi kalau perspektif gue sih, gue ngeliatnya mungkin masih ada beberapa yang eksklusif lah, kayak mungkin nggak mau berbaur satu sama lain. Tapi justru lebihnya juga uniknya di situ, kayak untuk persekutuan ya gerakan pemuda ini yang paling bisa gue bilang lumayan kompak. Kita juga maksudnya kompak tuh kayak kita peduli satu sama lain lah. Kayak misalnya ada satu masalah atau ada satu hal yang terjadi di salah satu pemuda kita, pasti gerakan pemuda tuh kayak langsung turun, kayak samperin pemuda-pemuda itu, kayak ya kita langsung nge-reach up mereka lah. Jadi ya sebenarnya bisa jadi kelebihan, bisa jadi kelemahan sih kalau menurut gue malah itu. Gue sih pengen merangkul semuanya. Jadi gue pengen bikin, kalau gue dikasih kesempatan ya, yang pertama pasti gue akan melaksanakan ibadah itu gue bikin di rumah-rumah AGP. Jadi AGP yang lo belum tahu siapa, gue bakal bikin di situ. Dan pasti itu kan ada litbangnya tuh, ada data-data anak gereja, pasti sebelumnya akan dihubungi dulu oleh mereka. Terus setiap mungkin 1 atau 2 bulan sekali ngadain pertemuan antar pengurus sama anggota. Di situ kita sharing aja, bebas. Apa sih yang udah GP lakuin selama sebulan atau mungkin 3 bulan ke depan sebelumnya. Jadi pengen sih gue kayak gitu. Ya supaya lebih merangkul lah. Gitu. Kayak soal ibadah. Jadi kita mesti ingat dulu kita tuh datang kemana. Kita tuh datang kan beribadah. Tujuan pertama tuh kita datang ke gerakan pemuda tuh beribadah. Jadi fokuslah dulu kita beribadah gitu loh. Jadi janganlah kita main-main. Maksudnya jangan ada ngobrol-ngobrol lah, maksudnya segala macem lah. Kalau memang kita fokus beribadah, beribadahnya dulu aja gitu loh.
Nanti sisanya baru ke program-program yang lain yang memang sifatnya kita bisa saling merangkul, saling mendekati, ya kan. Terus misal ada teman-teman yang memang kita lihat nih kalau misalnya dari litbangnya, oh ini anak ini di minggu pertama hadir, minggu kedua hadir, nanti minggu ketiga, keempat, kelima, keenam dia udah mulai nggak hadir, ya mungkin kita bisa melakukan yang namanya kunjungan, kenapa, ada apa. Nah kurang lebih sih seperti itu. Jadi lebih melakukan yang namanya pendekatan kepada mereka. Jadi kita tahu apa sih masalahnya mereka, atau mungkin mereka ada yang dibenci kah dari kita, atau mungkin dari mereka. Jadi kita tahu gitu kan. Daripada kita cuman kayak didiem-diemin, ya udahlah biarin aja, ngapain, gak usah dipeduliin. Nah itu kan tidak, atau bukan bisa dibilang sebagai seorang pelayan. Namanya juga pelayan, kita kan melayani. Jadi apapun itu memang kita harus melayani dalam hal apapun dan dalam kegiatan apapun. Kurang lebih sih seperti itu. Tentunya mau lebih mengembangkan lagi sisi positif tadi yang ada di GP maupun yang negatifnya juga. Jadi gak cuman hanya sekedar mengajak, tapi lebih merangkul lagi, yang jauh didekatin, yang dekat lebih dekat lagi. Dan tentunya nanti gak hanya di dalam gerakan pemuda itu sendiri, tapi nanti juga akan lebih meluas lagi ke jemaat-jemaat yang lain, ke pelkat lain, ke komisi lain yang ada di GP Benariman. Tapi nantinya juga lebih fokus ke gerakan pemuda tentunya. Yang pertama, gue akan mencoba atau membenahi kualitas dari kitanya dulu, gitu loh. Dari segi kepengurusannya dulu. Mungkin selama ini, gue ngelihatnya sih gini ya. Kita nggak bisa jalan ini atau kita eksekusinya kurang oke pada saat itu, mungkin kita nggak ngerti job desk, kita nggak tahu harus ngapain. Nah mungkin ini dulu yang mau gue rapihin, baru ntar kita keluar gitu. Dan kita harus kuat dulu di dalamnya sebelum kita keluar. Kayak begitu sih gue. Kalau bicara masalah, karena kan problem dari gerakan pemuda sekarang adalah kuantitas. Gue ngerasa kita jangan kesana dulu gitu loh, tapi kita rapihin dulu kualitas kita sendiri pengurus, baru kita bisa ngejar kuantitas gitu loh, ngejar kuantitas. Dan sebenarnya kan banyak orang-orang deket nih, orang-orang sekitar yang bisa kita ambil buat nambahin kuantitas kita gitu loh. Kenapa kita nggak ke situ dulu? Dengan konsisten di situ baru kita keluar lagi gitu. Kayak gitu sih. Yang paling pengen gue lakukan sebenarnya, gue tuh pengen banget ngebuat kayak suatu program, sebenarnya nggak program sih karena nggak terlalu serius, maksudnya lingkupnya nggak terlalu serius lah, kita bisa ngelakuin dengan santai. Gue pengen gerakan pemuda tuh kayak jadi wadah gitu buat pemuda-pemuda ini, kayak yang tadi gue bilang, kayak mereka sharing satu sama lain soal masalahnya mereka, tanpa sebenarnya mereka tanpa mereka takut untuk dijudge lah, tanpa mereka takut untuk dihakimi. Maksud gue ya, gue mau gerakan pemuda jadi seterbuka itu sih. Jadi baik itu pengurus maupun anggotanya, ya gue sih maunya gerakan pemuda bisa jadi tempat yang nyaman lah buat pemuda-pemuda di GPB Menara Iman. Pesannya itu ya, lo kalau jadi pemuda nggak usah takut untuk melayani lah. Maksudnya kalau lo kayak baru di gereja ini ataupun baru di gereja manapun, kalau lo emang niat untuk melayani Tuhan, lo datang aja, pasti akan disambut. Gitu aja sih. Pertama ya mungkin datanglah ibadah GP, karena kalian tahu kalian adalah gerakan pemuda, gitu kan. Datanglah ke GP karena kalian tahu usia kalian itu kan 18 sampai 35. Nah kalau memang usia kalian tuh merasa 18 sampai 35, datanglah ke ibadah GP. Kita tuh sudah ada ranahnya, dari PA sampai PKL kita tuh ada. Nah kalau memang kita merasa GP, ayolah kita sama-sama, saya merangkul kalian semua untuk buat datang di ibadah gerakan pemuda. Nanti setelah beribadah, mungkin kita bisa saling sharing, mungkin kita bisa ngobrol, mungkin kita bisa saling dari hati ke hati gitu kan. Ya itu kan lebih enak gitu kan, daripada pas pada saat plan firman, nyampein firman kita malah ngobrol. Nanti giliran di luar kita malah diem. Ya mendingan dengerin firman dulu, setelah firman selesai, barulah kita sharing, barulah kita saling mendekati satu dengan yang lain. Itu kan yang lebih baik. Kalau menurut gue sih seperti itu. Buat teman-teman datang ibadah GP, jangan takut
buat ngobrol sama kita. Kita selalu terbuka dan kita selalu mau mengenal teman-teman baru. Untuk teman-teman yang lama juga kita selalu ada di sini. Kita akan selalu bersama. Pokoknya Gerakan Pemuda itu selalu terbuka untuk teman-teman yang mau melakukan hal-hal baru. Mungkin teman-teman kalau mau belajar musik, mau belajar nyanyi, mau jadi pemandu lagu, apapun itu, kita semua pasti akan bantu. Untuk para rekan-rekan pemuda yang sudah aktif beribadah terus bergereja di sini, tetap dijaga kekompakannya, kesulitannya, kreativitasnya. Dan buat yang belum sempat bergabung, mari bergabung dengan Gerakan Pemuda agar persekutuan pemuda di Gereja Menara Iman makin kuat, makin solid lagi. Pesan dari gue sih, mungkin kalau memang kalian belum aktif di Gerakan Pemuda, bisa coba-coba dulu datang ke Gerakan Pemuda kita. Juga nanti tanggal 22 ada pemilihan ketua GP. Ya mungkin kalian di Instagram kan kita sudah share soal video yang ada visi misi dari 5 calon ketua. Mungkin kalian bisa tonton, kalian bisa pilih yang visi dan misinya lebih pas buat kalian masing-masing sih.